Reot mah nggak ngaruh sih. Yang penting pakai dasternya bagus. Dasternya dasar MU. Daster MU. Kalah mulu. Lihat istri nangis mulu gitu. Istri nangis mulu karena bajunya MU. Iya, kalah mulu. Siapa sih gua ngomong apa sih? Ya, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan, dan bersama Devina Berta, tepuk tangan. Selamat datang Devina, terima kasih. Sebelum kita masuk ke siapakah Devina Berta, kita ada pengumuman dulu. Pertama, kabarnya Ilham udah tidak berjangka. Mantap. Bener tapi, bener nggak? Kan gosip, debatin gosip. Masih gosip apa bener? Gosip banget. Tidak menggakkan, tidak mengiyakan. Iya. Oke. Aduh. Bang, ya Allah. Nggak apa-apa udah. Jebakan banget. Kenapa pertama jangan tuh gitu? Ada tamu loh, kita jangan ngomong Iya. lagi langsung loh. Ada tamu. Iya. Itu pengumuman pertama. Kedua, yang nanyain Adri tuh sekarang lagi baru punya anak. Tiba-tiba punya anak. Betul. Nggak tiba-tiba dong, itu direncanain. Kan udah 9 bulan. Oh iya benar. 9 bulan. Terus kan dia tidak mempunyai konsep ada yang ngebantuin di rumah. Jadi berdua doang sama istrinya, anak kedua. Jadi lagi repot sekarang. Jadi ya tunggu dulu ya sampai Adri bisa mandiri anak-anaknya sampai kuliah berarti ya. Baru Adri syuting di sini. Jadi kalian jangan komen mana Adri. Iya. Lagi ngurusin anaknya. Nah, gitu. Nanti kita tunggu sampai anaknya bisa dibawa keluar lah biasanya. Dugem kayak gitu. Itu udah udah 18 tahun. Sabar ya, itu. didukung aja. Tapi kita kedatangan Devina nih ya. Pertama kali gue ngeliat Devina di Instagram, dia itu menceritakan tentang masalah drama keluarga orang. Lu pertama kali lihat di situ ya? Iya, pertama kali di situ. Oke. Terus yang gue bingung satu ya, apa efek dari lo bikin konten seperti itu? Efek buat elunya, efek buat keluarganya yang diceritain sama lo. Dan teknisnya kan lo minta mereka bercerita ke lo kan? Iya. Kalau efeknya ditanya sih, di aku pribadi pastinya kayak hati-hati banget sekarang milih pasangan tuh kayak mana. Karena udah tahu cerita orang kan. Nah biasanya sebelum diangkat itu, aku ngobrol dikit sama mereka. Ini mau bener-bener diangkat full apa gimana? Tapi disaranin nama diganti ya dan nggak di tag. Sebenarnya saraninnya gitu, dan kebanyakan mereka mengiyakan. Soalnya biar tidak ada tuntut menuntut gitu ya. Oh, mau ngangkat ceritanya Iris Wulur nggak? Kayaknya semua orang udah tahu. Sebut nama lagi. Jennifer Agnes. Aduh, itu udah viral duluan, Ini tuh kayak cerita sehari-hari orang. Kayak orang Berarti lu Yang tuh hidden gem aja ya, hidden gem gitu. yang dengar masalah-masalah yang maksudnya masalah keluarga biasa lah sehari-hari, suami istri, anak itu juga ada. anak sejauh ini belum. Kebanyakan mereka curhatnya itu cewek yang ngirim ke aku, kebanyakan ya tentang pasangan. Entah itu mereka nggak ngasih bulanan lah, entah itu selingkuh lah, entah itu ternyata selingkuhannya sesama lelaki lah gitu. Ada kayak gitu. Ada kayak menurut lu yang anjir parah banget nih. Iya, kayaknya nggak pernah deh dengar masalah ini gitu. Itu yang sama laki-laki. Suamiku bersuami gitu jadinya. Iya, jadi si lakinya ini punya simpenan. Simpenannya ini dibiayain, dikasih bulanan lebih gede daripada istrinya. Dan ketahuannya tuh ya pas lagi suaminya mandi, HP-nya ada yang ngechat, kirain cowok biasa. Ternyata pas dilihat itu dibuka, di foto-fotonya ya gitulah. Itulah yang salah, istrinya buka-buka handphone suaminya. Ya, Oh gitu sih? Enggak, bukan. Kenapa jangan nyalain istrinya? Enggak, namanya nyalain istrinya. Tapi itu goal lo tuh apa sebenarnya bikin kayak gitu? Apakah biar orang belajar dari kasus orang atau apa sih sebenarnya? Nah biasanya aku tuh di akhirnya selalu ngasih kesimpulan kan, membantu juga mengarahkan kemana, apa yang bisa dipelajari dari kasus tersebut gitu. Oke. Misalnya mereka ada ketemu perselingkuhan gitu, ya intinya harus hati-hati dulu, jangan cepet-cepet nikah kalau belum yakin banget, jangan ke-pressure lah sama umur dan ya sejenis gitu. Kalau yang masalah tadi yang ketahuan selingkuh sama cowok, apa kesimpulan lu apa? Dan Iya. apa cara biar semua istri tidak terjebak dalam Iya, moral story-nya apa ya, moral gitu? story-nya gimana tuh? Kalau yang salah satu yang udah aku buat itu, lebih baik langsung ngomong di depan aja daripada nyakitin si perempuan gitu. Karena sekarang udah banyak kok, saya tidak menormalisasi, tapi itu urusan pribadi lagi.
kayak kalau memang suka sama jenis, ada yang namanya kayak lavender marriage gitu kan. Misalnya si perempuannya suka Pura-pura. perempuan, laki-lakinya suka laki-laki ya. Perempuannya suka Kalau mau perempuan. janjian, ya itu urusan kalian pribadi. Gitu. Ada ya, gue baru tahu. Dikontrak aja. Dikontrak aja, kontrak antara dia berdua. Lavender Lavender marriage. Marriage. Kayak gitu. Banyak ada teman gua juga gitu, dia sengaja biar maksudnya menjaga nama baik keluarga kan. Dia menikah, tapi janjian si ceweknya punya pacar cewek, si cowoknya punya pacar cowok. Gitu. Namanya siapa? Aduh, usah disebutin namanya. Kalau dong, Mas. kalau lo teliti, lo pelajarin ada sebuah kasus yang lagi rame kemarin. Itu lavender marriage. Tahu gue. Itu kan Gosipnya. Gosipnya. Tapi kan kalau punya resto. jadi Ilham udah nggak perjaka. Ya kan kita kan nggak tahu Nggak, resto gua apa. nggak tahu kan. ini. Gua nggak tahu justru. Ya sebut nama sih nanti aja. Cuma kan kalau lo perhatiin detail tuh ada Iya, kan, iya, bener kan? iya, iya. Orang kan ngacuin ke situ kan. Kenapa jadi rame lavender marriage segala macam kan? Karena itu kan. Banyak gak cuma 1-2. Ya, tapi gedenya kan gara-gara itu gitu. Ternyata Anjing orang nih. Lo belum mengerti ya? Belum tahu ya? Belum tahu. Iya udah gitu ya. Ya, kan dia di gampang kan tinggal dia edit anjing. di bip aja Iya, tadi. iya. Mantap. Oh, gua baru tahu gara-gara itu. Ya kan kalau ini terjadi Ya, ini juga. bip-bip ya, gitu. Soalnya pas mereka nikah juga, kan tuh gue masih ngerjain tuh gosipnya begitu. Jadi emang pas nikah gimana, ceweknya di mana gitu. Oh gitu. Heeh. Gitu. Cowokannya siapa ya? Itu bukan dong sih, gua sebutin lagi ya. Nah, jangan ngomongin orang. Iya, iya. Nah terus dari beberapa konten yang lo bikin tentang kayak gitu, udah ada apa efek yang baiknya buat lo goalnya gitu? Atau buat ini aja ya, jangan buat lu dulu. Buat yang kan pasti dia minta solusi sama lu juga Iya, kan. yang ngirim ya. Nah, ya. Ada apa? Ada perbaikan dari hubungan dia sama suaminya atau sama istrinya. Jadi aku lebih bantu ngarahin ke kemauannya dia pribadi apa. Karena kan kalau misalnya udah cerai aja nggak segampang itu kan yang namanya Iya, cerai betul. kan. Jadi kayak gampang kalau ngarahin. Danet sih gampang. Danet Iya, udah soalnya. pas udah ngelewatin gampang. Iya. Pas prosesnya sulit anjing. Iya kan, iya kan. Oke, terus? Complicated tuh yang namanya perceraian tuh complicated, ngarahin lagi kayak maksudnya kita tuh bantu kamu tuh maunya apa aja yang lagi benefit yang sekarang tuh dapatnya apa, fokusnya apa, apakah ada anak kayak gitu. Ntar mungkin aku bantu kayak coba kasih beberapa pertanyaan yang biar dia jawab sendiri dan dia tahu jawabannya dia sendiri gitu. Bukan aku yang kamu harus nikah. Contoh pertanyaannya apa? Ya misalnya kak aku tuh gak dikasih duit loh sama suami aku tiap bulan, aku tuh masih cari uang sendiri gitu. Bener-bener, nah permasalahannya suaminya ini setia, baik kok, baik nggak ada apa-apa gitu. Gimana Tapi cuma nggak ngasih duit, pelit doang berarti ya, pelit. pelit gitu. Nah kalau itu gimana tuh ya, cara memperbaiki hubungan seperti itu ya? Nah itu kan dia bisnis di dalam keluarganya sendiri kan, itu urusan di dalam keluarganya dia kan. Tapi ngarahin lagi, kalau misalnya udah kayak gitu, dia harus banyak ngobrol sama diri sendiri, apakah memang masih mau bertahan dengan pertimbangan masih bisa, berat banget nggak sih nyari duit sendiri gitu. Kalau masalah masih bisa dijalanin, ya udah nggak apa-apa, karena mau pindah ke laki lain juga kayaknya segitu-segitu aja lagi masalahnya. Tergantung. Kalau dia nyarinya, kalau dia memperbaiki diri dengan jadi seksi, Iya betul. yang datang juga beda, bukan suaminya yang pelit. Iya bener kan? Gue nggak tahu pola pikir laki-laki nih. Itu realitanya seperti itu. Iya. Jadi kalau lebih seksi, cowok tuh lebih rela ngeluarin duit gitu Betul. ya? Oh gitu. Betul. Gini, kalau di agama saya ya, Masa sejauh itu. Masa sejauh itu. soalnya terkadang ada wanita yang dia hanya istilahnya bersolek gitu, bahasanya bersolek. Dandan. Itu ketika dia keluar di dalam rumah dia tidak melakukan itu, bukan untuk suaminya, dia melakukan itu untuk biar dilihat orang lain gitu. Itu akhirnya terkadang merubah karakter atau sifat suami gitu yang tadinya sayang banget sama istrinya itu jadi mulai mengurangi segalanya gitu. Ngerti nggak? Iya, Siapa iya. tahu mungkin si Orang gua itu nggak ngejudge ya, ini nggak ngejudge si ceweknya. ngejudge saja nggak apa-apa, kan nggak kenal. Oh iya benar. Anonim juga, anonim. Mungkin dia udah mulai kurang juga melayani suaminya. Terus juga tidak seperti waktu dia dulu gitu, mempercantik diri. Peot masih nggak ngaruh kadang-kadang sih. Bro, Iya. peot aja.
Iya, lewat mah nggak ngaruh sih. Yang penting pakai dasternya bagus. Dasarnya dasar MU. Daster MU. Kalah mulu. Lihat istri nangis mulu gitu. Istri nangis mulu karena bajunya MU. Iya, kalah mulu. Siapa sih gua ngomong apa sih? Menurut Itu lu bersolek kan. Ya maksudnya gua nggak tahu ya, mungkin kan karena katanya setia kan si cowoknya ini Si ya. cowok setia, si cowok setia baik, mau kok bantu-bantu urusan rumah gitu mau. tapi nggak mau nyari duit. Iya. Bukan nggak mau nyari duit, nggak mau ngasih duit. Nggak mau ngasih Dia nggak punya penghasilan, tapi apa nggak punya penghasilan? Si cowoknya punya penghasilan, Tapi nggak ngasih. nggak cukup untuk kayak ngasih. Biasanya kayak aku nggak tahu ya kalau dalam agama lain gimana. Kayak ngasih bulanan tuh nggak di luar dari uang kayak. Semua agama juga gitu, nggak usah agama lain. Tapi lu kan ngomongin itu berdasarkan yang lu tahu apa based on experience lu gitu? Enggak, semuanya diceritain sama orang, mostly. Kalau kayak gitu. Nggak pernah yang dari kejadian sendiri gitu yang kayaknya ada yang sama nih ceritanya. Horor, kalau sendiri horor pernah ada. Oh, lu ceritain juga. Iya. Apa horor? Kalau horor apa? Horor tuh waktu itu kayak Laki jadi setan. dukun itu nggak itu teman aku. Yang aku sendiri tuh yang ngeliat setan. Ngeliat setan tuh aku sendiri ngeliat setan. Kayak gimana setan menurut penglihatan kamu kayak gimana? Kayak orang, tapi samar-samar. Begitu lah. Itu lagi dikocok ya? Lagi dikocok gitu. Kenapa tiba-tiba begitu? Beneran patah lagi tiba-tiba. Tapi bagus sih gini acting gitu ya. Karena kan konten-konten dia sebelumnya tuh kayak bikin scene sinetron gitu kan, kayak yang diputusin cowok. Terus yang gue kagum tuh dia bisa nangis di sebelah mata kiri doang tuh pakai insta apa? Enggak emang. Air mata doang? Iya, ikut kelas acting soalnya. Jadi Oh, jadi ada acting yang bisa buat nangis mata kiri doang. mata kiri, mata kanan. Mata-mata. Nggak apa yang kamu pikirin biasa kalau lagi acting nangis apa? Enggak, itu ada tekniknya. Enggak harus. Kalau cuma mata kiri itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Kan kalau ada tekniknya salah satunya adalah membuka mata terus Iya. selama beberapa menit kan. Iya. Jadi nggak ngedip tuh. Iya, Bakal tapi yang keluar terkumpul. kiri doang dia. Ya kiri doang berarti. Apaan tuh? Bisa. Lagi kalau yang kiri doang gimana? Jadi kalau misalnya udah airnya udah ngumpul, digerakin dikit aja. Bisa cepet nggak? Bisa cepet nggak? Enggak bisa. Or Nggak sama. bisa. Kalau praktekin sekarang bisa nggak? Bisa nggak ya? Lama nih, hening nih, lama nih iya. ntar. Gak apa-apa, gua bisa cepet gua. Ya, Coba. keren nih. Kamu ditangkap. Itu sih langsung traumatize. Itu nggak nangis sih, itu gila sih. Trauma itu. Aku trauma dengan ketukan itu. Oh iya. Aduh, takut banget. Iya. Vin, tapi kan lu cerita-cerita kayak gitu, refleksi ke diri lu tuh nggak takut bakal lu kebayang-bayang ya kalau mau menjalin hubungan, orang cerita kayak gitu trauma sendiri ke lu, kan lu yang ceritain gitu. Ada nggak ketakutan gitu? Sebenarnya ada ketakutan. Sebelum dari mendengar cerita banyak orang pun udah takut duluan. Tapi permasalahannya adalah sama kayak orang berbisnis lah. Pasti ada resikonya kan. Yeah, orang yeah. punya berhubungan sosial, berhubungan romantis tuh juga pasti ada resikonya dong. Like it or not ya kamu terserah mau coba. Kalau dicoba ternyata gagal ya nggak apa-apa. Tinggal pindah lagi cari yang lain, kenapa enggak gitu. Lu berapa kali udah pacaran? Sejauh ini 2 kali. 2 kali doang. Yang ini ketiga. 27 yang tahun, ketiga. 27 tahun. 27 tahun, 3 kali. pacaran 3 kali doang. Ada yang lama soalnya, ada yang sampai 7 tahun. Toxic nggak? Toxic, semua orang tuh toxic dengan porsinya masing-masing. Betul. Semua orang Bijak banget nih emang Betul. Putri Bali nih. Hilang penjagaan, toksik nggak? Hah? Accident. Yang toksik tuh yang nanya itu toksik banget. Diskak mulu. Tapi gua menarik itu. catur ini. Toksik dengan porsinya masing-masing. Kayak gimana misalnya? Toksik dengan porsinya masing-masing tuh kayak gimana? Dari apa, mungkin karena udah mulai tambah tua ya, mulai tambah ngerti. Dulu tuh waktu masih agak lebih muda, lu toksik. Akhirnya tuh setelah gede, oh ternyata hampir semua orang tuh punya toksiknya masing-masing. Karena tiap orang itu punya ngerasa, kayak kamu terlalu berlebihan deh berlaku seperti ini. Kan standar orang beda-beda. Kan? Kayak contoh misalnya, punya pasangan yang menghalangi karir gitu kan. Oh kamu jangan deh ngambil kontrak ini, kamu mending sama aku aja gitu. Jangan Ada ambil tuh, pernah ngalamin itu? gitulah. Kayak gitu. Jangan ambil kontrak kerjaan. Yang hubungan keberapa? Itu deh. Atau mungkin kayak misalnya kita punya standar kalau misalnya punya mantan nggak boleh lagi dijadiin teman gitu. Yeah. Sementara pasangan kita saat itu masih berteman baik gitu dengan mantannya. mantannya. Kan, nah standar-standar Oh, itulah. double standard ya. Benar. Iya yang harus diomongin dulu sebelum
menjalin hubungan. Jadi yang dirasa hubungan ini tuh belum tentu dirasa sama orang lain yang ngelihat gitu. Toxic sesuai yang porsi masing-masing. Iya. Bener. Kok kalau ini ada rencana-rencana, kalau misalnya suatu hari kan kamu bakal nikah nih. Terus kalau mendengar cerita kayak gitu, ketakutannya apa gitu? Ketakutannya, nah gini, mostly cewek-cewek sekarang itu kan udah pada bisa nyari duit sendiri. Kita tuh pengen punya laki-laki yang pasti harus ada setia gitu, ada affectionate, loving, romantis kayak gitu. Yeah. Nah ketakutannya itu diselingkuhin gitu. Kalau misalnya laki-lakinya finansialnya di bawah kamu, gimana? Tergantung ada potensi kah, kelebihan yang lain apa, sifatkah, wajahkah, genetik-kah bagus. Kalau kamu gimana pilihannya? Satu aja pilih, jangan banyak-banyak. Ya, itu kan genetik. Dari semua pilih yang mana? Iya. Iya. Nomor satu apa? Finansialnya rendah nih, tapi dia setia. Ya. Finansial rendah, tapi genetiknya bagus. Finansial rendah, tapi gede. Duit dompet. Aku nomor satu ini sih, karakter sih, kayak attitude, kayak gitu-gitu. Attitude segala macam. Attitude kayak apa misalnya? Kayak misalnya, kalau dia lagi terpuruk tuh seperti apa? Apakah dia mau fight kah? Dia bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain? Kayak contoh, kalau ada cewek yang genit-genit gitu, bisa nggak dia nolak? Kayak gitu. Enggak kan kalau lagi jatuh bagaimana dia mau fight apa enggak gitu kan? Gitu. Itu kan tergantung pasangannya. Kok jadi pasangannya Iya gitu? kalau pasangan yang nggak nge-support, Ya pasangannya ini dia yang anak muda mesti tahu dalam sebuah hubungan. Lah manusia itu kan harus sudah utuh dulu sendiri. Nah, seru nih kalau perdebatan Kalau juga utuh seru nih. dulu, Dilengkapi. kalau utuh dulu, ngapain pacaran sama cewek yang nggak bisa nyupport? Untuk memperkuat. Nah makanya pas dia jatuh, ini memperkuat. Kalau Ceweknya terus- memperkuat nggak? Kalau jatuh-jatuh mulu, masa kita terus-terusan support? Kan nggak Oh bisa berarti gitu. nggak ini, Oh. nggak apa adanya. Bukan gitu. Situasi kondisi. Main fitnah aja gue. Tapi masuk akal, maksudnya kalau lu jatuh mulu disupport, lu mah kayaknya nggak usah disupport deh. Lu mau goblok? Lu kayak goblok. Gue Iya. kayak gini ini sebenarnya bingung. Ah. Karena gue gak pernah dalam hubungan gitu, jadi kayak Dia belum pernah Belum pacaran. pernah, dia nggak pacaran. Pacaran. belum pernah Tadi ketemu. kayaknya wallpapernya sama cewek deh. ini Bernadia. Dia ngefans banget sama dia. Ada handphone lawan kena bedak, kena tepung. Kenapa lu terus bingungnya gimana maksudnya? Gue kan 27 tahun dan gak pernah punya pacar gitu. Gue Enggak, kalau menurut gua ya. aduh, dia adutnya kayak genye. Aduh kayak genye gitu. Gue Karena di zaman kita kalau umur 27 tahun belum punya pacar tuh kayak wah bahaya nih gitu. Bahaya Di- apa aja? di generasi- generasi di kita. generasi kita. generasi lu kalau bahaya tuh apa? Satu, kemungkinan tidak suka cewek. Nah, kemungkinan tidak suka cewek. Ah. Dua, tidak bisa emang apa sih namanya yang tidak punya perasaan suka sama apapun. Oh iya. Apa sih namanya? Hambat. Bukan. Tolol. Aseksual. Iya, Aseksual. Sukanya sama kayu, sama bedak gitu-gitu. Masa gewe kayu? Enggak benar-benar itu ketakutan. Ada. Iya. Teman-teman lu ada yang bilang sama lo, gitu pacaran kayak gitu. Kayak gue bilang, ayo pecahin perjaka lu gitu. Enggak, gue tuh selalu nggak tahu maunya cewek tuh apa gitu. Kayak gue ngerasa cewek ini kayaknya udah deket tapi tiba-tiba jauh gitu-gitu loh. Gue nggak pernah dalam tahap yang kayak gue bisa pacaran gitu. Karena cewek akan kayaknya gue udah deketin, udah deket dianya jauh gitu loh. Di berat keberapa lo kayak gitu? Di berat badan keberapa? Karena orang makin gede makin sensi tau. Hah? Iya nggak sih? Gue dari 210 kayak gitu terus sampai sekarang 155 tuh masih ngalamin Tapi lu nyari tahu nggak sih maksudnya maunya cewek secara langsung? Lu nembak kah? Lu nanya ke dia? Gak pernah. Oh ya, gimana lu mau tahu? Karena- Coba Devina mungkin ada Iya. solusi. Karena gue ngerasa kalau cewek maunya ini ya udah tinggal ngomong gitu. Enggak gitu. Nah. Jadi kemarin aku sempat riset juga kan. Jadi aku lagi mau bikin video, aku riset dulu. Perempuan itu kita ada di stigma bahwa kita nggak boleh terlalu jadi sosok yang asertif lah perempuan. Nah jadi Asertif itu apa? Asertif itu? terlalu Menerima. support kayak menjual diri kayak kebayang nggak sih? Ya deketin aku nggak boleh Oh, terlalu gitu. oke. Jadi kayak ada malu-malu kucing. Nah yang diharapkan itu si laki-lakinya yang lebih agresif. Nah, Lebih mengejar, lebih gue setiap mau mencari. agresif takut dibilang, orang nih kayak
aneh nih, kayak gue takutnya disangka gitu. Overthinking ini Iya, lu mah. takut dijudge melulu, nggak apa-apa dijudge dah. Makanya gue selalu kayaknya dia udah mulai suka nih, tapi gue jaga jarak supaya gue biar nggak dikira. Tapi putri Indonesia ada nggak mau yang pacaran sama yang badannya segede gini? Banyak kayaknya ada. Banyak Bukan tuh, masalah. Ham. Banyak Bukan bedanya. masalah. Lu Kaya aja tapi kaya tapi kan menuju kaya. Amin, amin, amin. minimal kayaknya sedito lah. Oh, itu ya menteri ya. Korupsi juga. Oke. 23 Serem M, banget ya, 23 serem M, banget di sini ya. Kayak gue minum aja kali ya ini ya. tapi emang Bahasa nih. berarti cewek tuh emang harus dikejar. Dikejar. Jadi kita tuh perempuan tuh butuh kepastian. Nah kalau mereka nggak yakin, berarti kalian yang tidak mampu meyakinkan perempuan. Itu jawabannya. Nah, kalau misalnya deh, gini deh, Nah, ini dia nih. gue udah jalan sama cewek. Misalnya gue udah peluk itu dia nerima tuh. Itu tandanya lampu hijau atau masih Abu-abu. abu-abu? Emang nggak peka? Misalnya kalau pas dipeluk itu dia diam aja. Atau dia ada respon. Ya. Atau dia mati pas belum. Ada nih. Kenceng ada. Lilit piton ya. Gitu. Ada bener-bener kata Devina pasti perlu tuh ada yang gitu tuh menggerut itu berarti dia nggak mau tuh. Iya. Cuman ngehargain Harus aja. peka-peka Iya. baca. Pas meluk nih ada nih yang meluk gitu. Terus tangan ceweknya masuk ke baju lo. Terus main gendang. Main gendang. Nen, kalau lagi PDKT-an mah, misalnya oversharing terus dianya ganteng, jadinya bukan oversharing, ngobrol enak aja gitu sama cowok ini gitu. Iya. Tapi kalau lu mau oversharing kayaknya, karena cewek sama lu nggak enak nih ngobrol lama. Ini cowok gendut bacot lah.